saya akan membuatkan kalian konten beberapa manfaat atau keuntungan memelihara ikan koi polosan. Oke. Nah, kita tahu ya, ikan koi polosan itu cenderung membosankan kata orang-orang senior, atau hanya monocolor, kurang kurang berwarna di kolam. Akan tetapi ada beberapa keuntungannya. Oke, saya akan mencoba membedah beberapa keuntungannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan beberapa manfaat memelihara ikan koi polosan atau ikan koi satu warna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya. Saya berada di kolam pet saya beberapa ya, saya tutup kolam pet saya beberapa. Oke, langsung kita ke videonya. Oke teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini dia koleksi ikan koi polosan saya. Nah, kali ini saya akan membuatkan kalian konten beberapa manfaat atau keuntungan memelihara ikan koi polosan. Oke. Nah, kita tahu ya, ikan koi polosan itu cenderung membosankan kata orang-orang senior, atau hanya monocolor, kurang kurang berwarna di kolam. Akan tetapi ada beberapa keuntungannya. Oke, saya akan mencoba membedah beberapa keuntungannya, men-share ke kalian, memberikan informasi baru, memberikan referensi baru tentang dunia ikan koi. Ini lokalan semua ya, karena saya cinta produk dalam negeri. Satu, itu ya, cinta produk dalam negeri. Dua, karena memang saya tidak mampu membeli ikan koi import yang kualitasnya bagus. Oke. Nah, manfaat pertama adalah satu, grow-nya super kencang. Nah, seperti yang kita tahu, ikan koi polosan itu grow-nya super kencang. Kenapa bisa kencang? Karena tidak berwarna. Jadi semua nutrisi atau pakannya lari ke body, teman-teman. Oke, tidak berwarna, baik gindren ataupun non gindren, grow-nya lebih kencang daripada ikan berwarna, apalagi gosanke. Apalagi jenis-jenis yang aneh seperti asagi, susui, pasti grow-nya sedikit slow. Oke, itu manfaat yang pertama, kita dapat grow dan body yang aduhai. Yahut, jos dan ros. Ini ikan koi saya ya. Oke, saya tidak hanya berteori tapi punya juga ikan koi yang bulky. Oke, ini juga ya. Oke, itu ya manfaat yang pertama. Kita ke manfaat yang kedua. Oke, kita ke manfaat yang kedua, manfaat finansial. Nah, ketika kita memelihara ikan koi polosan, jadi ketika kita bosan untuk dilempar kembali itu cenderung lebih mudah, teman-teman, ketika body si ikan koi bagus. Nah, kenapa lebih mudah? Saya terus terang berjualan koi hampir lebih dari 1000-an ikan koi ya, ikan koi polosan terutama. Nah, saya mengalami sendiri, saya keeping 1 bulan, bodinya sudah terbentuk dengan catatan pos pakan, sehingga kos operasional untuk pakan, untuk listrik, untuk risiko itu menjadi kecil ya. Jadi kita bisa meminimalkan risikonya menjadi kecil. Jadi keeping sebentar aja, jual pasti balik modal, teman-teman. Itu bagi kawan-kawan pedagang. Nah, bagaimana sih bagi kawan-kawan pengobi? Tentu untuk pengobi juga mendapat keuntungan ya, keuntungan finansial, seperti jika bosan mudah dilempar, karena pemain polosan itu rata-rata mengedepankan body, karena memang seperti yang kita tahu mereka nggak berpola. Oke, itu ya. Nah, apalagi sih manfaatnya? Oke, kita ke manfaat selanjutnya. Nah teman-teman, kita ke manfaat ikan koi polosan selanjutnya adalah di mana ikan koi polosan ini sebagai penjinak ya, dipercaya sebagai penjinak, dan memang faktanya itu teman-teman, penjinak. Gimana sih mereka bisa menjadi penjinak? Karena begini, ikan koi polosan tuh cenderung ya lebih jinak, atau sifat alaminya lebih jinak ke ownernya ataupun ke manusia. Jadi ketika mereka di kolam, si ikan koi polosan ini cenderung menjadi jenderalnya atau memprovokasi ikan lainnya, jenis-jenis lainnya untuk naik. Itu ya, itu yang saya alami teman-teman. Oke. Nah, jadi si ikan polosan ini multifungsi, selain bodinya cepat gede, cepat kita jual, jadi sebagai penjinak juga. Oke.
Nah, warnanya pun juga kalem teman-teman. Jadi nggak terlalu ngejreng gitu seperti yang kalian lihat. Nah, pertanyaannya kenapa sih mental mereka bagus Bidui? Nah, untuk itu saya belum menemukan jawabannya. Bisa kalian search di Google dan lain sebagainya. Tapi jawaban saya secara pribadi mungkin genetiknya ya. Genetik si ikan polosan itu memang jinak ya. Itu ya. Ini saya hidupkan airnya agar air tersirkulasi dan oksigen bagus. Oke. Saya buang nih airnya buat video agar kalian tahu ya ikan koi polosan saya. Oke, kita ke aspek manfaat selanjutnya. Nah, aspek manfaat selanjutnya adalah lebih mudah dalam pemilihan bahan keeping atau anakannya. Kenapa sih lebih mudah? Karena ikan polosan itu kita tidak perlu mencari pola, mencari skin. Kita hanya perlu memperhatikan dua teman-teman, satu genetik dan dua sisiknya rapi dan bodi tidak ada cacat. Itu aja ya. Jadi lebih mudah kita dalam membeli, lebih mudah kita dalam mencari bahan keepingnya, serta lebih murah harganya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi selain sebagai penjinak, krunya kencang, juga lebih murah kita dalam aspek pemilihan bibit si ikan koi. Untuk pemula memelihara polosan adalah opsi yang sangat bagus ya, karena kita pertama-tama mencari bodinya, kedua melihat ikan koinya cacat nggak, itu ya, kalau sisiknya lepas nggak. Nah, jujur teman-teman, saya sangat senang memelihara ikan polosan. Karena apa? Karena satu, saya agak lemah dalam memilih gosanke, jadi saya putuskan memilih polosan. Terus yang kedua, saya suka berpunuk. Nah, karakteristik ikan polosan sangat mudah berpunuk. Oke, itu keuntungan selanjutnya. Nah, kita ke aspek keuntungan atau manfaat selanjutnya ya. Nah teman-teman, kita masuk ke aspek manfaat ikan koi polosan selanjutnya. Jadi seperti yang kita ketahui, memberi makan ikan atau hand feeding secara langsung itu kan sensasinya lebih enak ya. Jadi ada gregetnya gitu. Nah, manfaat selanjutnya adalah lebih enak atau lebih mudah kita melakukan treatment hand feeding atau memberi makan ikan dengan tangan secara langsung itu ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, karakter dari ikan polosan ini dia cenderung jinak teman-teman. Jadi ketika kita si owner datang ke kolam, si ikan polosan ini secara tidak langsung akan berada di permukaan kolam. Jadi ketika kita melakukan hand feeding, mereka langsung lahap itu ya teman-teman. Ini sesuai pengalaman saya. Jadi mereka akan lebih cepat naik ke permukaan, dan untuk treatment puspakannya pun untuk ikan koi polosan ini cenderung lebih rakus ya, itu ya. Ini sesuai pengalaman saya aja nih yang saya share. Nah, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke aspek manfaat selanjutnya. Secara estetika, ikan koi polosan lebih gampang dinikmati daripada ikan lainnya. Kenapa? Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena ikan koi polosan ini bermental baja, jadi mereka akan selalu ada di permukaan kolam koi atau di atas kolam koi. Jadi untuk kita menikmatinya, ketika kita berada di pinggir kolam, datang penat dari kerja, rutinitas yang lainnya, kita kan mencari ketenangan tuh di pinggir kolam. Jadi si ikan koi polosan ini cenderung lebih cepat naik, sehingga mereka lebih cenderung bersahaja seolah menyapa kita ya. Itu ya. Nah, dan aspek manfaat selanjutnya adalah ketika kita melakukan treatment puspakan, si ikan koi polosan ini seolah-olah mereka menjawab ya, dengan grow mereka yang super kencang, terus kejinakan mereka, warna mereka yang akan tumbuh, serta beberapa ikan koi akan kelihatan ring-ringnya ya di size besar, atau ring itu ya di size besar. Jadi manfaat estetika, manfaat kejinakan, enak dinikmati. Si ikan koi polosan ini menurut saya cenderung lebih enak dinikmati daripada si ikan lainnya. Oke. Nah, untuk beberapa jenis ikan polosan yang saya rekomendasi nanti akan saya lampirkan di akhir video. Nah, teman-teman,
Adapun beberapa ikan polosan yang sangat populer teman-teman, salah satunya karasi yang memang dikenal dengan size-nya yang akan bisa jumbo. Karasi ini salah satu populer, hampir selalu ada di kolam koi, terutama di kawan-kawan saya di Bali. Terus yang kedua, ikan yang lagi viral di Bali, bahkan di seluruh Indonesia ya, soragoi. Di Semarang pun, di Jawa Tengah nih viral nih ikan soragoi. Terus tembaga tidak terlalu viral, biasa saja teman-teman. Jika kalian memelihara tembaga, pastikan cari yang merah bata dan pastikan yang tidak terpengaruh dengan TDS air atau kualitas air atau parameter air. Nah, saya dulu waktu pemula pernah membeli tembaga, saya lepas di rumah jadi karasu. Oke, itu berbagi pengalaman saya teman-teman, saya share semuanya. Terus yang bagus lagi teman-teman, ada karasu juga bagus. Terus banyak lagi ya, ada benigoi saya suka, red karasi bagus. Terus apa lagi ya, dua teman-teman polosan saya. Dan saya paling suka yaitu sora dan karasi, jujur ya itu paling suka. Ada siromuji lagi teman-teman, siromuji juga masuk karakter polosan. Yang saya suka itu benigoi, tapi harus tumes perut. Oke, mungkin itu ya saya share ikan-ikan koi polosan yang wajib atau yang mungkin harus ada di kolam koi kalian. Jika saya ada salah kata, salah ucap, mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika dirasa video saya memberikan referensi dan informasi baru tentang dunia ikan koi. Salam koi untuk kebahagiaan, see you next video. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika dirasa memberikan referensi tambahan informasi tentang dunia ikan koi, like, comment, share, dan subscribe. Bagi kawan-kawan yang baru mampir nih, salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next video. Salam koi untuk kebahagiaan.